Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zolanda Pertama Agustin, BP 1711022004, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas saya seminar proposal tentang literatur review dengan judul Penerapan Pengendalian Internal pada Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu arti dari al-murabahah. Al-murabahah sendiri diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribu yang berarti kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Atau murabahah juga berarti al-irbaah karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah bai'ul murabah adalah yaitu jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan. Definisi ini adalah definisi yang disepakati oleh para ahli fikih, walaupun ungkapan yang digunakan berbeda-beda. Baiklah, materi yang kedua yaitu menurut para ahli hukum Islam yang mendefinisikan bai al-murabahah. Yang pertama yaitu Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri yang mendefinisikan bai al-murabahah sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua yaitu menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga pertama atau pokok beserta tambahan keuntungan. Yang ketiga yaitu Ibnu Rusyid, filosof dan ahli hukum Maliki, yang mendefinisikannya sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu margin keuntungan kepada pembeli. Yang keempat yaitu Ibnu Qudamah, ahli hukum Hambali, yang mengatakan bahwa arti jual beli murabah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Selanjutnya yaitu menurut Luqman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Selanjutnya itu dasar hukum murabahah yang merupakan bagian dari jual beli, dan sistem ini mendominasikan produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimana dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, hadis maupun ijma'. Baiklah, selanjutnya itu syarat murabahah menurut Al-Kasani, yang menyatakan bahwa akad bai murabahah akan dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu mengetahui harga pokok atau harga beli yang diisyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan bai murabahah. Yang kedua yaitu adanya kejelasan margin atau keuntungan yang diinginkan oleh penjual kedua. Keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentasi dari harga beli. Yang ketiga yaitu modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang. Yang keempat yaitu objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi. Yang kelima yaitu akad jual beli pertama harus sah adanya. Yang keenam yaitu informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai murabahah. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mila Fatmawati dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2019 dengan judul Penerapan Pengendalian Internal pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Anda Ampel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal serta kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan pengendalian eksternal yang digunakan KSPPS Anda Apel.
Metode penelitian digunakannya adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi berganda, serta hasil tujuan dari penelitian ini adalah bahwa pengendalian internal yang diterapkan KSPPS Anda Ampel kurang efektif. Selanjutnya itu hasil penelitiannya, yaitu pengendalian internal yang diterapkan KSPPS Anda Ampel kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendala penerapan pengendalian internal di KSPPS Anda Ampel, seperti halnya pemisahan fungsi yang kurang tepat, petugas kurang teliti dalam profesi survei, tidak adanya pengawasan secara langsung, dan kurangnya kelengkapan administrasi anggota dan penggunaan anggunan yang belum dibalik nama. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Rosita Kusumastuti dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2018 dengan judul Analisis Penanganan Pembiayaan Murabaha Bermasalah di KSPPS BMP Anda Kantor Cabang Karanggede. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk memberikan gambaran prosedur pemberian pembiayaan murabaha di KSPPS BMT Anda Kantor Cabang Karanggede. Yang kedua yaitu untuk memberikan gambaran penyebab pembiayaan murabaha bermasalah di KSPPS Anda Kantor Cabang Karanggede. Yang ketiga untuk memberikan gambaran penanganan pembiayaan murabaha bermasalah di KSPPS Anda Kantor Cabang Karanggede. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan dan prosedur pemberian pembiayaan murabaha pada KSPPS BMTB Anda Kantor Cabang Karanggede. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan murabaha disebabkan karena adanya faktor internal dan eksternal. Kemudian pihak BMT Anda melakukan penanganan pembiayaan murabaha bermasalah dengan cara ditagih secara lisan oleh marketing. Dan kemudian diberikan surat panggilan ke kantor. Apabila masih tetap belum membayar, maka selanjutnya dilakukan somasi. Dan yang terakhir adalah dilakukannya pelelangan, kemudian prosedur pemberian pembiayaan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, kemudian dilakukan survei dan analisis untuk kemudian diajukan ke komite pembiayaan. Setelah selesai barulah dilakukan akad kemudian dicairkan. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Nuratih Mustikasari dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul Analisis Akad Murabahah pada Pembiayaan Pemilikan Rumah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi akad murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah Mandiri serta untuk mengetahui dan menjelaskan sistem angsuran implementasi akad murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Jaya Perspektif Ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakannya adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah penerapan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah atau PPR di BSM KC Bandar Jaya adalah bahwa peran bank sebagai penyedia dana yang memberikan pembiayaan kepada permohonan yang ingin melakukan pembiayaan pemilikan rumah dan dalam penentuan objek akad. Nasabah diberikan kebebasan dalam memilih akad apa yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, penelitian terdahulu selanjutnya yaitu dari Kolis, berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 dengan judul Analisis Pengendalian Internal pada Prosedur Pembiayaan Murabaha di BPRS Bakti Sumekar Sumeneb. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabaha di BPRS Bakti Sumekar Sumeneb serta untuk mengenal prosedur pembiayaan murabaha di BPRS Bakti Sumekar Sumeneb.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, di mana data penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara langsung oleh pihak BPRS dan dokumen-dokumen tertulis yang ada, kemudian dianalisis dan dibandingkan antara keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan konsep yang berlaku secara umum. Hasil penelitiannya adalah yang pertama, yaitu prosedur penyaluran pembiayaan murabahah yang terdapat pada BPRS terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pengajuan pembiayaan, penilaian pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pembacaan akad pembiayaan, realisasi pembiayaan, monitoring dan pembiayaan. Yang kedua itu pengendalian internal pada prosedur SOP yang ada mencakup struktur organisasi, fungsi-fungsi operasional, pembiayaan dan setiap tahapan prosedur pembiayaan murabahah yang dimulai dari awal nasabah melakukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dapat dikembalikan oleh nasabah. Baiklah, selanjutnya itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Zainuddin dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015 dengan judul Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Surya Sekawan Mandiri dalam Perspektif Ekonomi Islam. Tujuan dari penelitiannya adalah ingin mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri, serta bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap cara penanganan yang dilakukan oleh BMT Surya Sekawan Mandiri terhadap pembiayaan murabahah bermasalah. Metode penelitiannya yaitu termasuk jenis penelitian lapangan atau field research dengan mengambil objek penelitian di BMT Surya Sekawan Mandiri, Boja, Kendal. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitiannya adalah yang disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan murabahah masalah di BMT Surya Sekawan Mandiri yaitu dengan kunjungan atau silaturahmi ke rumah nasabah, perpanjangan jangka waktu angsuran, injeksi dana, penyitaan jaminan, dan yang terakhir adalah penghapusan piutang. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dimas Pandu Syahrangga pada UIN Walisongo Semarang pada tahun 2017 dengan judul Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dalam Usaha Mikro di BRI Syariah Cabang Pati. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana penerapan produk pembiayaan murabahah bil wakalah di BRI Syariah KCP Pati. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah produk pembiayaan murabahah bil wakalah di BRI Syariah KCP Pati sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitiannya termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan atau field research dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer maupun data sekunder. Hasil dari penelitiannya adalah penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah ialah menggunakan akad murabahah bil wakalah. Walaupun di sini untuk akad wakalahnya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu sebagai akad pendukung. Baiklah, selanjutnya itu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ade Zuliani dari UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru pada tahun 2011 yang berjudul Implementasi Penyaluran Pembiayaan Mikro pada PT Bank Syariah Berkah Pekanbaru yang ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitiannya ini adalah yang pertama untuk mengetahui implementasi pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Berkah Pekanbaru. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang penyaluran pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Berkah Pekanbaru. Metode penelitiannya adalah adapun subjek dari penelitian ini adalah karyawan atau karyawati bagian pembiayaan dan pimpinan PT Bank Syariah Berkah Pekanbaru serta pengusaha kecil yang mengambil fasilitas pembiayaan mikro tersebut. Sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi pembiayaan mikro.
Hasil dari penelitiannya ini adalah pada dasarnya keberadaan bank syariah yang ada pada saat sekarang ini membantu masyarakat, khususnya para pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syawal dari UIN Araniri, Banda Aceh pada tahun 2018 dengan judul Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisirkan Risiko Pembiayaan Murabahah atau studi pada kantor pusat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Tujuan penelitiannya adalah yaitu untuk mengetahui bagaimana analisa penerapan prinsip 5C dalam meminimalisir risiko pembiayaan murabahah dan kendala-kendala apa saja yang menjadi penyebab terjadinya risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur. Hasil dari penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa PT BPRS Hikmah Wakilah sudah menerapkan prinsip 5C tersebut dan sesuai dengan prosedur atau SOP dan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ani Muawanah dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul Analisa Pengawasan Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembatu Metro Lampung. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro. Metode penelitiannya adalah masalah yang ada penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, metode analisis yang digunakan adalah data reduction dan data display verification. Hasil penelitiannya adalah diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan pembiayaan murabahah oleh BRI Syariah KCP Metro dilakukan sebelum pembiayaan dicairkan dan setelah pembiayaan dicairkan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rina Kuspianingrum dari Institut Agama Islam Tulung Agung pada tahun 2017 dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 47 atau DSN MUI _2 2005 studi kasus di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. Tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar. Yang kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dalam perspektif fatwa DSN MUI nomor 47 DSN MUI 1 2 2005. Metode penelitiannya adalah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah yang pertama, penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar dilakukan dengan cara administratif, penguasaan jaminan secara penuh dan melalui pengadilan negeri. Yang kedua yaitu penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar perspektif fatwa DSN MUI nomor 47 DSN MUI 1 2 2005 praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah dengan cara administratif yang didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat telah sesuai dengan ketentuan FAT. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Itulah beberapa review dari penelitian terdahulu mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi tentang pembiayaan murabahah dalam perekonomian Islam.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sistem pengendalian internal telah sesuai penerapannya dan memuat komponen-komponen pengendalian internal dalam sudut pandang Islam, baik pengendalian yang berasal dari diri sendiri maupun dari luar diri sendiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima